balik lagi di channel YouTube gue. Nama gue Kinanti Larasati, panggil aja Kinan. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau ngeklik video ini. Dan di video kali ini bahas lagi tentang OMC. Dan ya seperti video gue yang kemarin, masih banyak juga komentar beragam gitu ya. Tapi di sini setelah, minta maaf kalau agak berisik tadi ada ya. Setelah next 15 gitu ya, udah mulai rungkat, terus juga kritisism juga udah gak jelas gitu ya. Apakah aplikasi OMC ini akan nyusul? Kita lihat sih aja, karena ujung-ujungnya ya aplikasi money game skema Ponzi ya ujung-ujungnya ya tinggal tunggu waktu. Penjelasan detail tentang OMC itu aplikasi bodoh. Nah ini di video gue sebelumnya gue udah nonton juga video kakaknya gini ya untuk ngejelasin, tapi biasa ya kalau kita lihat komentarnya nih. Tapi sebelum itu kita lihat ini dulu ya. Kenapa aparat-aparat yang mengayomi masyarakat itu sangat lambat sekali dalam membasmi OMC aplikasi Ponzi. Jadi ini adalah video terbuka untuk Pak Gubernur Sulawesi Tengah, video terbuka untuk OJK Sulteng, untuk Kepolisian Sulawesi Tengah. Jadi ini simak baik-baik sebenarnya OMC itu kayak gimana sih cara kerjanya, dan apa aja bukti-bukti bahwa mereka itu bodong dan seberapa bobrok orang-orang di dalamnya. Langsung aja kita baca postingan dari orang-orang mereka, penjelasan mereka mengenai apa sih itu OMC. Langsung aja ke bagian penting-pentingnya. Perusahaan kami, Omnicom, adalah perusahaan Fortune 500 dan perusahaan terdaftar internasional yang dapat dipercaya. Langsung aja ke bawahnya lagi, OMC App akan diluncurkan pada tahun 2021 dan akan masuk ke Indonesia pada Juli 2024. Bisnis periklanan perusahaan ini terbesar di seluruh dunia dan kantor pusatnya berlokasi di 280 Park Avenue, New York. Dan ada juga postingan dari orang-orang OMC juga tentang sertifikasi mereka. Mari kita lihat. Jadi ini adalah sertifikasi State of New York, Department of State. Jadi ini adalah legalitas Omnicom. Kita langsung ke bagian sampingnya aja yang berisi data-data. Di bagian entity name paling atas itu nama Omnicom Group Inc. Langsung aja ke baris ketiga dari bawah yang Service of Process Address, itu alamatnya di 437 Madison Ave, New York. Terus paling bawah ada filler 280 Park Avenue, New York. Berarti ini adalah dua alamat yang berbeda. Jadi mari kita cari aja lewat Maps. Ini adalah alamat yang sesuai dengan sertifikasinya. Kalian bisa lihat 437 Madison Ave, 280 Park Avenue itu adalah alamat yang di sampingnya Madison Ave. Jadi mereka itu adalah gedung yang berseberangan. Kita bisa lihat kalau 280 Park Avenue itu adalah gedung di sampingnya Madison Ave 437. Nah, alamat yang sesuai dengan sertifikasi yang mereka upload itu di Maps-nya terdapat websitenya. Kalian bisa lihat di bagian bawah itu omnicomgroup.com. Dan kita langsung buka aja websitenya, dan ini adalah halaman pertamanya, dashboard awalnya. Lihat teman-teman, logonya aja itu gaya hurufnya udah beda. Ini udah jelas bodong lah, baru dari font aja udah beda. Lanjut ke bagian bawah, di situ ada sosial medianya. Kita buka LinkedIn. Intinya itu aplikasi sosmed untuk perusahaan, di mana perusahaan memperlihatkan apa aja achievement-nya, dan situ juga orang bisa tertarik dan melamar pekerjaan di situ. Jadi mari kita lihat LinkedIn-nya. Nah, kelihatan ini adalah LinkedIn-nya. Boleh kalian pause dulu video ini. Kalian bisa lihat kalau logo Omnicom yang sertifikasinya orang-orang OMC upload itu logonya berbeda, gaya hurufnya beda, dan terlihat jelas ada di paragraf bawahnya. Bisa lihat, ini saya terjemahin aja ke bahasa Indonesia. Di sini terbaca jelas kalau harap perhatikan bahwa ada beberapa kasus penipu secara curang memasukkan dan menyalahgunakan nama Omnicom untuk mencoba menipu orang agar mengeluarkan uang dan informasi pribadi. Jadi sebenarnya sangat fatal untuk memberi informasi pribadi kita, rekening kita, KTP kita ke aplikasi bodong ya. Mereka menawarkan lowongan kerja palsu. Penipu ini sering berkomunikasi melalui layanan pesan. Omnicom tidak pernah meminta uang muka dan tidak akan menggunakan aplikasi seperti Facebook Messenger, WhatsApp, atau Google Hangouts untuk berkomunikasi dengan Anda. Nah, jadi siapa tuh yang segrup sama kalian itu? Siapa tuh miss itu? Miss miskin. Bahkan dari pihak yang kalian tandai alamatnya, yang kalian perlihatkan sertifikasinya, itu tidak mengakui kalau berhubungan dengan kalian. Ya, para orang-orang OMC, para mafia-mafia OMC, kalian itu bodong ya. Jadi sampai di sini aja itu udah jelas kalau kalian adalah perusahaan bodong, tidak punya legalitas, tidak punya perizinan, tidak punya banyak hal yang bersifat standarisasi perusahaan di Indonesia. Kita lanjut ke sistem depositonya. Lihat teman-teman, saya ada bukti-bukti yang ini. Lihat
kita nggak usah fokus sama nominalnya, kita lihat nama Krisnya Konteriudi. Kita lihat lagi ini adalah bukti deposito kalau lewat transfer. Kalian bisa lihat namanya Airika Maidang Karundeng. Siapa ini? Terus kita lihat lagi ada Slamet Supriyanto. Terus kita lihat lagi lewat Kris ada Syahimi Store. Terus kita lihat lagi ada Warung Buros. Lagi ada Fitri Store. Bahkan kita lihat lagi ada Geprek Ayul. Guys, kalian deposito sama Geprek guys. Terus di postingan ini ada komen yang saya lihat kayak gini. Jadi orang jangan bodoh-bodoh, kalian apa bro, sistem punya aturannya juga goblok, lu magang. Dia di situ bilang jangan bodoh-bodoh, kalian apa, padahal komennya sudah menunjukkan kalau dia memang lebih bodoh. Nah gambar-gambar tadi itu cuma untuk ngetes, jadi nominalnya memang sengaja dibeda-bedain. Terus tanggapannya yang kedua, rate yang berbeda-beda ya wajar. No guys, itu tidak wajar, perusahaan itu harus terintegrasi oleh satu sistem, katanya kan perusahaan terbesar, masa tidak bisa terintegrasi satu sistem? Nah, jadi inilah skema Ponzi yang mana kita tuh kalau deposito akan ke rekening yang berbeda-beda karena mereka menghindari pajak, menghindari akun diblokir, menghindari audit, mereka nggak mau ada pencatatan keuangan. Nah, jadi teman-teman inilah salah satu yang memperkuat bukti bahwa mereka itu memang skema Ponzi karena skema Ponzi itu cenderung menghindari hukum, menghindari pajak, menghindari akun rekening bank diblokir. Setiap perusahaan besar itu harus memiliki sistem audit, sistem akuntansi, pencatatan keuangan untuk melapor pajak. Jadi kalau rekeningnya beda-beda memang akan menjadikan sulit untuk diusut oleh aparat. Ini udah jelas penipuan. Terus dia bilang, dan setiap rekening bank pun terbatas transaksinya, janganlah bodoh-bodoh kali jadi manusia. Perusahaan kalau udah besar, itu limitnya bisa ditingkatkan. Dan tiap satu perusahaan itu bisa buka rekening yang banyak di bank berbeda pakai satu nama perusahaan. Bukan pakai Krisnya Geprek, Krisnya Buros. Terus ini juga ada postingan dari ibu-ibu yang butuh minum jamu tolak bungu. Alasan mengapa OMC dapat menghasilkan uang adalah karena perusahaan telah menjalin hubungan kerjasama yang mendalam dengan pedagang barang mewah besar. Mereka bilang tuh panjang ya guys, panjang. Mereka periklanan segala macam. Perlu diketahui bahwa periklanan itu adalah di mana sebuah jasa, misalnya Omnicom asli ya. Omnicom asli itu menyewakan billboard yang di tengah kota untuk periklanan. Mereka juga konsepin iklannya kayak gimana, mereka juga yang editing, mereka yang susun copywritingnya. Itu baru jasa periklanan, bukan rating barang. Lagi pula rating barang yang belum pernah dipakai itu kan aneh, tidak sinkron kan antara jumlah penjualan sama rating yang masuk. Jadi itu adalah tugas-tugas palsu yang diberikan kepada kalian. Lanjut kita lihat lagi ada postingan dari ibu-ibu. Postingan ini muncul saat huru hara kemarin kalau OJK bilang mereka tidak terdaftar. Terus mereka bikin pembelaan kayak gini. Ada beberapa bawahan yang mungkin bertanya-tanya mengapa OMC tidak terdaftar di OJK. OMC selalu terlibat dalam bisnis periklanan. OJK bertanggung jawab untuk meninjau dan mengatur kegiatan perbankan, pasar modal, industri jasa keuangan di Indonesia. OMC tidak pernah mengklaim sebagai perusahaan keuangan atau investasi. Terus lanjut lagi nomor 3, OMC secara sah memiliki dokumen pendaftaran resmi pemerintah AS. That kan pembelaan mereka. Terus nggak lama ada postingan lagi yang kayak gini nih, unik. OMC memenuhi persyaratan di OJK. Sekarang adalah era internet, kebebasan berbicara segala macam. Kita langsung lihat aja ke fotonya di bawah. Berdasarkan tujuan OJK pada situs resmi OJK. Kaitan dengan poin pertama, OMC memenuhi kriteria tersebut. Kaitan dengan poin kedua, OMC juga bertumbuh berkelanjutan. Oke, bacalah itu penjelasannya. Terus lihat fokus ke caption kembali, OMC memenuhi persyaratan di OJK. Nah, postingan ini dibagikan. Menurut gue kakak ini emang niat banget ya guys. Dulu gue awal-awal konten kayak dia nih, kayak nyari alamatnya, sertifikatnya bakal gue kulik-kulik. Tapi setelah gue ngeliat webnya aja, ya udah gue pasti singkat kata, terus juga lihat dari deposit-depositnya ya, real Ponzi. Udah gitu ya, karena ujung-ujungnya di dalamnya ya rabat, ngerekrut orang, nggak jauh-jauh dari situ. Dan seringkali ya aplikasi-aplikasi Ponzi itu ngambil nama-nama perusahaan besar yang ada di berbagai negara ya, nggak cuma yang ada di Amerika, juga di India pun pernah gitu ya guys. Jadi kalian wajib hati-hati. Orang yang mengedukasi tentang OMC juga. Terus abis itu ada lagi yang komen gini, kalian pembenci OMC ini waktu OMC belum terdaftar OJK kalian marah. Terus pas OMC memenuhi persyaratan OJK dan marah lagi. No, bukan itu poinnya ibu ya. Salahnya adalah waktu pertama kali OJK bilang tidak terdaftar, kalian ngotot kalau kalian memang tidak akan berurusan dengan OJK. Tapi karena semakin huru hara banyak, kalian bilang kalian memenuhi persyaratan OJK. Berarti ini dari mulut kalian sendiri tidak konsisten dan kalian sangat dramatis. Terus lanjut kita review lagi status ibu-ibu sekedar mengeluarkan unek-unek di hati. Jadi sekarang lagi viral tentang OMC ini, katanya penipuan, skema Ponzi atau apalah. Intinya begini, kenapa hanya OMC disebutkan, kenapa OMC dijelek-jelekan, katanya inilah itulah banyak sekali pro dan kontra. Kenapa dia berkeluar saja tentang judi online yang sudah ternyata pembodohan. Jadi gini,
Seorang penjudi tahu kalau dia penjudi dan tahu kalau duitnya itu duit haram. Tapi seorang OMC itu tidak terima dibilang duitnya haram dan dia menganggap kalau langkah-langkah yang diambil itu adalah langkah-langkah benar, padahal isinya salah. Terus habis itu dia bilang lagi, intinya begini, jangankan OMC, kita jualan kerupuk saja butuh modal sayang, dan itu pun tidak selalu menguntungkan. Kadang banyak untungnya atau ruginya. Bertani saja butuh modal untuk beli bibit. Itu kan jelas ya, jelas dong. Kalau jualan kerupuk, kerupuknya jelas ada. Untuk bertani itu jelas ada, dari bibitnya, dari pohonnya, dari fisiknya bisa kita lihat. OMC itu tidak ada barangnya. Nah, ini adalah postingan OMC ini sudah banyak sekali membantu masyarakat yang tidak mampu. Banyak komentarnya tuh komentar sama-sama semua guys, yang sudah dibagikan untuk lansia dan masyarakat miskin, itu sangat berharga bagi mereka. Terus apalagi yang kalian jatuhkan dari OMC, yang kalian lihat hanya sisi buruknya tanpa kalian sadar OMC sudah berguna bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Dan kalian hanya tahu power sudah berapa butir beras kalian, pasti sama yang membutuhkan. Stop bullying kalau otak masih dangkal. Stop posting OMC kalau otak masih dangkal. Tapi saya memang memahami maksud ibu ini karena spesies yang kayak gini lumayan banyak di Indonesia mindsetnya ya. Apabila kita belum berbuat baik, bukan berarti kita nggak boleh kritik yang jahat. Terus juga perhatiin kalimat selanjutnya, tanpa kalian sadar OMC sudah berguna bagi masyarakat miskin yang membutuhkan, sedang kalian hanya tahu keluar sudah berapa butir beras kalian yang kalian kasih sama yang membutuhkan. Kita mau bagi-bagi beras nggak perlu diupload kali bu. Ya kan kalau berbagi beras ya kita kasih aja, nggak butuh validasi. Karena kita berbagi beras bukan untuk nyari gambar. Di bagian bawah ada tulis lagi, jika tidak mampu membantu cukup diam. Membantu itu cuma menyalurkan beras, cuma ngasih materi. Emang kamu tahu apa tentang pahala orang lain? Terus lanjut ke teks berikutnya. Jika tidak mampu membantu cukup diam. Apapun yang terjadi di OMC, kami yang tanggung jawab konsekuensinya. Jadi cukup menyebar hoax. Perusahaan ibu tuh yang hoax. Isinya semua hoax. Oke, jadi tadi kakaknya ini sangat amat detail dan menanggapi beberapa komentar ini ya. Tapi memang gini ya pada dasarnya, kalau kita ngasih tahu contoh lah, teman kita nih ada yang pakai narkocoy gitu ya, kita nasehatin dia nih, narkocoy ini gak bagus buat kita, dampaknya negatif bla 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 bla. Atau teman kita yang ngerokok gitu ya, kita bilang rokok itu tidak baik ya, itu nggak bakal masuk sama dia. Sama seperti kalau kita nasehatin sama pemain ponzi gitu ya, orang yang memang otaknya didesain untuk menipu orang lain dan dia nggak peduli tuh orang lain habis itu kena musibah gitu ya, orang lain malah mengalami kerugian, orang lain sengsara, dia nggak peduli. Yang dia pedulikan adalah kantong dia sendiri gitu. Jadi ya makanya kalau gue di YouTube nih ngedukasi ya terserah mau komen apa ya, gue cuma ngomong aja gitu ya, paling ya ujung-ujungnya ngebanding-bandingin, Anda bisa bantu apa, OMC udah bisa bantu ini gini ya. Intinya gue cuma ingin mengurangi banyaknya korban yang ikut join ke dalam aplikasi yang gak jelas gitu ya guys. Oke, tapi nice buat kakaknya nih, dari kemarin gue liatin videonya. Terus juga nih kalau kita lihat nih, apakah sudah mulai rame lagi gitu kan aplikasi OMC. Oke, ini panjang banget ya. Pasti saya juga akan menggunakan jika sudah ada pengawasan dari OJK. Ujung-ujungnya udah panjang banget, gue capek ya guys. Nah nih, aplikasi OMC aplikasi bodong ya, berpotensi scam. Setuju, karena nggak jelas gitu ya. Ada yang main OMC itu web investasi bodong scam Ponzi, sama seperti web ini. N115 sudah scam dan banyak korban. Ini jika depo 30.000 akan kembali 800.000. Jika depo 1 juta, 3,5 juta dan seterusnya ya. Pada akhir tahun 2024 banyak sekali korban dibangkep, balut dan manggai. Nama webnya Xfi atau Graphics AI. Ini udah pernah gue bahas juga ya guys. Termasuk saya korbannya. Sudah tanda-tanda scam, kalian tetap ngotot rekrut orang dan suruh depo. Gak usah tergiur guys, rugi kalian. Yang untung itu orang yang rekrut kalian. Dia dapat keuntungan dari setiap orang yang join melalui link kalian. Stop Ponzi. Good. Terus tadi kalau gak salah gue ngeliat kayak postingan mungkin apa ya, bisa dibilang perkumpulan-perkumpulan lagi terkait aplikasi ini guys. Oke. Pajak itu
banyak mulut sok pintar tidak tahu mana cari FYP karena tidak ada uang, mental kamu dan lain-lain akan laporan. Oke, ini dia ini juga ya guys. Dan dia banyak bikin video juga si kakaknya. Tapi salut sih, emang perlu ada orang-orang yang kayak gitu ya guys. Karena gini ya, kita bukan melindungi diri kita sendiri, tapi kita juga mencoba untuk melindungi keluarga kita gitu ya. Karena takutnya apa gitu ya, keluarga atau teman dekat atau bahkan saudara ada yang kena gini kan efeknya ke kita juga ya. Misalkan abis itu dia dapat kerugian misalkan 1 juta atau apa, duitnya bisa digunakan untuk hari-hari, abis itu dia besoknya nggak punya makan, nggak bisa buat beli makan dan seterusnya. Efeknya apa? Kita sebagai saudara ataupun orang yang kenal sama dia kan pasti jadi kena dampak dong ya kan. Mau nggak mau kan kadang kayak oh yaudah kita bantuin deh nih ya kan, karena habis kena musibah dan lainnya gitu ya. Jadi menurut gue sah-sah aja ya. Terus nih ya yang gue bilang kayaknya lagi ada sertifikatan kayak gini guys. Selamat kepada telah memberikan kontribusi luar biasa untuk mengembangkan OMC dengan menjadi asisten magang. Oke guys, kontribusi ngundang-undang orang yang deposit, duitnya kalian dapat. Tapi memang ya yang paling gede ya kantongnya mafia yang punya aplikasi ini ya guys. Terus ini ya, yuhu. Mana kemarin yang bilang OMC itu scam? Sah ya guys ya, gaspol menyala OMC. Apa nih? OMC memenuhi persyaratan OJK. Sekarang adalah era internet, bebas bicara. Saya percaya bahwa setiap orang memiliki visi dan kemampuan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jangan buang waktu untuk mendengarkan rumor, fokus saja apa yang harus kita lakukan. Mereka yang percaya pada OMC akan memperbaiki kehidupan mereka dan bergerak menuju kebebasan finansial. Mereka yang menyebarkan rumor tidak akan mendapatkan apa-apa dan bahkan mendapatkan sanksi hukum. Silahkan guys kalau mau disangsiin ya. Kaitan dengan poin pertama, OMC memenuhi kriteria tersebut. Ya udah, emang nih memenuhi kriteria OJK, terus mana izin OJK-nya? Kok nggak diurus? Poin dengan kedua, OMC juga bertumbuh berkelanjutan sejak pertama masuk Indonesia. Kaitan dengan poin ketiga, OMC terus mana? Iya maksudnya iya masuk kriteria yang diawasi OJK iya nih. Mana izin OJK-nya mana gitu loh. Jangan ngasih begini doang, ini juga nggak tahu valid apa nggak, cuma screenshotan begini doang. Apa ini? Nggak jelas. Pantesan ya investasi di OMC guys. Ini cukup jelas ya kalau OMC itu Ponzi. Nah ini yang kalian akan diaudit OJK. Pemirsa Satuan Tugas Penanganan ya. Aktivitas Keuangan atau Satgas pasti tengah melakukan analisa. Nah ya. Pemirsa, aplikasi OMC saat ini ramai diperbincangkan di masyarakat sebagai platform penghasil uang, di mana aplikasi OMC saat ini menjanjikan keuntungan besar dengan hanya mengerjakan berbagai tugas-tugas secara online. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait apa sebenarnya itu aplikasi OMC, saat ini saya telah bersama dengan Kepala Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal, Pak Boni Hardi Putra. Pak Boni, selamat siang Pak Boni. Selamat siang. Ya, Pak Boni mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sebenarnya aplikasi OMC ini Pak? Oke. Jadi saya cerita belakangnya dulu ya sebelumnya. Jadi kami mendapatkan informasi di media kami, bahkan ada beberapa yang sampai japri ke layanan pengaduan untuk mencari informasi apa ini OMC. Nah setelah kami telusuri dan kami lihat bentuknya seperti apa, memang belum ada. Kami coba klarifikasi, kebetulan 2 kali tidak datang, dan kami adakan rapat Satgas pasti untuk mengecek lembaganya seperti apa. Nah di situ kami bersama teman-teman Satgas pasti belum mendapatkan informasi yang jelas dan belum ada legalitasnya. Jadi kami mengundang OMC hari Rabu kemarin untuk klarifikasi. Jadi secara kelembagaan memang OMC saat kemarin waktu klarifikasi tidak dapat memberikan
bukti legalitas dari badan usaha dan usahanya. Baik, artinya saat ini legalitas dari OMC masih dalam penyelidikan, begitu Pak? Masih dalam proses. Jadi sampai saat ini, hari ini juga bisa dibilang OMC ini belum berizin, belum ada legalitasnya. Kapan Pak tindak lanjut dari pengecekan legalitas OMC ini akan berakhir? Oke, dalam prosesnya tugasnya Satgas Pasti ini kami sedang menganalisa. Nanti hasil analisa itu akan jadi rekomendasi yang akan kita kirim ke Satgas Pasti Pusat. Nanti dari Satgas Pasti Pusat setelah melakukan kajian akan ada keputusan seperti apa bentuk dari lembaganya sama usahanya seperti apa gitu. Ya, baik. Mungkin terkait himbauan Pak, ini kan saat ini sudah banyak meresahkan masyarakat OMC. Banyak laporan-laporan masyarakat yang masuk. Dan bagaimana himbauan OJK untuk menangani hal ini Pak? Oke, untuk masyarakat, ini karena kami belum bisa bilang seperti apa, karena masih dalam kajian. Tapi untuk masyarakat, jika ada tawaran berbentuk apapun, pertama itu kita lihat harus legalitasnya dulu. OJK bersama tim seringkali sosialisasi 2L, legal, logis. Jadi pertama dilihat dulu legalitasnya, dan itu jika benar baru kita lihat logis nggak yang ditawarkan. Nah itu sebenarnya kalau mau tahu bisa cek di website OJK tentang daftar perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Atau bisa langsung tanya ke kontak center kami atau langsung datang ke kantor pun bisa. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak, selain OMC, apakah ada beberapa aplikasi yang sebelumnya pernah memiliki kasus seperti ini? Kalau saya lihat sih di sini ya sebenarnya untuk kasus yang sama belum ada. Tapi kalau kasus-kasus sebelumnya kayak UN Swisindo gitu pernah ada. Terus Kospi ya. Kalau nggak salah itu pernah ada gitu. Jadi harusnya, dan sekarang pun masyarakat di Sulteng ini udah mulai aware. Karena banyak orang warga-warga dari Palu atau Sulteng ini yang nanya. Sebelum ditawarin sesuatu dia tanya dulu. Nah itu yang saya apresiasi sama teman-teman yang menanyakan. Jadi kita bisa lebih tahu dan kita cek dulu. Karena ini semuanya untuk masyarakat gitu. Supaya tidak bisa dirugikan. Oke guys, mungkin itu aja untuk video kali ini. Dan mungkin masih berlanjut OMC ini. Tapi sekali lagi hati-hati buat kalian yang diajak join ataupun ya disuruh deposit lagi. Entah apapun nanti drama yang akan dibuat sama mafianya di dalam. Hati-hati ya guys, ini money game skema Ponzi. Dan tinggal tunggu waktu aja kapan bakal berakhir ataupun kabur. Udah mulai susah penarikan, susah diakses juga. So mungkin itu aja dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.